Tema kita hari ini, apa bedanya benar dan kebenaran? Ya, lagi sekali, apa bedanya benar dan kebenaran? Kalau benar itu nggak salah, ya lurus. Kalau kebenaran itu pribadinya. Oke, saya mulai dengan 2 ayat. Yang pertama Roma 8 ayat 17. Apakah ada manusia benar di dunia ini? Ya. Roma 8 ayat 17. Roma 7 ayat 18. Maaf, saya kebalik. Nah, kalau masih ada di antara kita yang pernah berkata, oh aku pernah ketemu kok ada orang benar. Wah, dia itu orangnya begini, orangnya begitu. Ya, maaf. Ya, bukan itu. Kita akan lihat ayat ini. Roma 7 ayat 18. Bisa apa volumenya Naldo kamu matikan ya volumenya. Sebab aku tahu bahwa di dalam akunya itu bukan cuma Paulus tapi setiap kita. Saya ganti saja begini. Sebab aku tahu bahwa di dalam manusia, kalau saya lebih perjelas lagi, sebab aku tahu bahwa di dalam semua manusia, lihat penegasannya, yaitu di dalam hidup sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Walaupun, saya ganti kata sebab dengan walaupun. Walaupun kehendak, saya tambahkan. Walaupun kehendak, keinginan untuk berbuat benar itu memang ada di dalam hidup semua manusia. Keinginan itu ada. Tapi setelah diteliti, ternyata keinginan yang terbesar di hidup manusia adalah keinginan bukan untuk berbuat yang baik. Nah, kalau kita melihat ini, firman ini, apa yang kita mau sombongkan? Dalam kitab Yeremia pasal 1, masih lanjut Filipus, Bapak akan baca terjemahan yang lain. Dalam kitab Yeremia pasal 1 disebut, maaf saya salah. Tolong ingatkan saya. Di pasal berapa kitab Yeremia? Ditulis begini, itu nanti ya, ini kita lihat Roma 7 dulu. Ditulis begini, bahwa kebenaran manusia itu nggak beda dengan kain gombal. Bahasa Melayunya terjemahan lama kain lara. Ya, kain yang kotor. Itulah kebenaran manusia. Ayat. Sebab aku tahu tidak ada hal baik yang ada di dalamku, yaitu dalam dagingku. Sebab aku memiliki keinginan. Jelas ini ya. Semua kita. Ya, maaf anak-anak saya, saudara warga binaan dimanapun saudara berada. Firman ini menegaskan bahwa pada dasarnya semua manusia itu memiliki keinginan untuk melakukan apa yang baik. Inilah anugerah Tuhan buat kita. Semua kita. Wajar sebagai manusia. Pada dasarnya nggak ada manusia itu dasarnya jahat, itu nggak ada. Tetapi kemampuan untuk melakukan yang benar atau yang baik itu tidak ada. Keinginan ada, tapi kemampuan tidak ada. Saya baca lagi ya terjemahan ayat ini. Sebab aku tahu tidak ada hal baik yang ada di dalamku, yaitu dalam dagingku. Sebab aku memiliki keinginan untuk melakukan apa yang baik. Ada. Tapi kemampuan untuk melakukan yang baik itu tidak ada. Terima kasih Bapak. Sehingga kami nggak sombong. Terus, BIS. Saya tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik dalam diri manusia ini. Yaitu di dalam tabiat kita sebagai manusia nggak ada yang baik. Walaupun, saya ganti kata lagi ya, sebab walaupun ada keinginan pada kita untuk berbuat baik.
Tapi ternyata manusia tidak sanggup menjalankannya. TSI. Saya mengakui bahwa saya tidak mampu hidup benar sesuai dengan hukum Taurat. Maksudnya, saya tidak sanggup hidup dengan baik karena kelemahan manusia yang ada di dalam diri saya. Saya memang ingin melakukan yang baik, tetapi tidak bisa. Saudara, siapapun kita dan dimanapun kita berada, yang sekarang sama-sama belajar firman ini, jangan ada yang sombong. Sejelas ini firman Tuhan. Tetapi saya pernah ketemu, bahkan ada orang-orang yang cukup dekat dengan saya. Tetapi dalam kelakuan sikapnya, itu sombongnya luar biasa. Karena mereka merasa, aku gak pernah salah. Aku ini menjaga kelakuanku, aku menjaga mulutku, aku menjaga hatiku. Aku gak pernah. Dan tiap kali dinyatakan bahwa dia itu salah, dia selalu jawabannya begini. Aduh, maksudku itu tidak begitu. Maksudku, aku ini tadi mau ngomong begini. Nggak tahu kenapa di mulutku kok bisa ngomong gitu. Maksudku tadi itu maunya begini. Kok tiba-tiba bisa begitu? Jadi kalau toh dia ditegur bahwa dia salah, dia itu mengelak. Maksudku bukan begitu. Maka itu dalam surat 1 Yohanes disebutkan. Siapa orang berdosa itu? Wih, tegas sekali. Oh, Taipei ni hao. Ya, orang-orang Taipei hadir. Nah, dalam surat 1 Yohanes itu dituliskan. Siapa orang yang berdosa itu? Tolong perhatikan kata firman Tuhan ini. Orang berdosa itu justru adalah orang kalau dia merasa tidak pernah berdosa. Wah, keren sekali firman itu. Dan aneh loh saudara, saya ketemu orang-orang kayak begitu. Nah, orangnya masih ada, rajin dengar firman, doanya juga hebat. Tapi kalau dinyatakan dia salah, selalu menghindar. Maksudku bukan begitu, ya sudah. Saya kalau ketemu orang yang begitu, lebih baik diamlah, ya, daripada bertengkar. Nah, oi Roland yang hadir, Naldo nih. Roland dan Naldo sama Papa di sini nih. Nanti kamu akan ketemu saudara baru Roland. Sore nanti mereka akan berangkat ke Pontianak. Ada Melki Gunawan. Oke ya. Ya. FIH. Ya FIH. Roma 7 ayat 18. Nah setelah kita semua mendengar firman ini. Diharapkan tidak ada lagi orang sombong di antara kita. Siapa kita? Sehebat apapun kita. Ternyata VMD juga boleh VMD ya. VMD-nya nanti. Ternyata nggak ada yang benar. Aku tahu. Roma 7 ayat 18 ya yang baru gabung. Aku tahu. Tidak ada hal yang baik yang hidup dalam aku selaku manusia duniawi. Aku mau melakukan yang baik. Tetapi aku tidak melakukannya. FYI. Jadi lagi sekali jangan ada orang yang sombong. FYI. Saya tahu bahwa keren. FYI-nya keren. Saya tahu bahwa saya benar-benar busuk. Waduh, ini kata yang tepat. Ya, kalau orang Jawa bilang bosok. Itu lebih mantap ngomong bosok daripada busuk. Oh Tuhan, itulah kita. Saya ulangi ya, saya tahu saya benar-benar busuk. Sejauh menyangkut tabiat saya yang lama dan penuh dosa itu. Kemanapun saya pergi, terima kasih Tuhan, benar ini kami. Kemanapun saya pergi, saya tidak dapat berbuat baik. Saya ingin, tetapi saya tidak dapat. Terima kasih Bapak, Engkau ingatkan kami supaya kami itu enggak sombong. Saudara, saya lupa di tahun berapa waktu ngajar, saya masih jadi guru sekolah minggu, jemaat saya anak-anak, aduh itu menyenangkan sekali. Sampai pada suatu saat,
ribut di kelas saya. Puji Tuhan, lapas Jombang gabung. Jadi tambah 13 ya kita lapas hari ini. No way, di kelas saya ribut, bertengkar. Memang, waktu itu saya ngajar di satu kelas, ada satu anak. Secara penampilan, dia itu paling rapi. Sampai saya itu pernah ketemu orang tuanya. Ya kalau dia itu pakai baju, walaupun anak-anak rapi sekali. Aduh, waktu itu saudara sayang belum ada HP. Itu sisiran rambutnya anak kecil, saudara kelas 5 SD. Rapi sisiran rambutnya. Nah, terus juga dia itu kalau pakai baju, pakai celana, itu bisa ngatur warna. Nah, akhirnya karena saya pengen tahu ini orang tuanya kayak apa didiknya. Maaf ya, saya cuma ngomong. Begitu saya sampai ke rumah mereka, nah saya ada alasan hari itu ngantar pulang anak ini karena saya lupa kakinya, kukunya itu kena meja atau apa, saya lupa. Nah kesempatan saya ngantar ke rumah, saya ketemu orang tuanya, saya kaget. Ternyata di rumah orang tuanya itu, ya nggak rapi rumahnya. Ya kalau saya boleh berkata, berantakan lah. Begitu. Saudara, ini anak saya dari Taipei ini kok tetap pakai bahasa Jawa. Jenenge sopo Pak? Yang mana? Anak yang mana? Ya, oke. Nah, terus akhirnya saya lapor. Ini loh tadi anakmu ada kena kakinya kenapa? Ya nggak apa-apa. Nah, terus saya tanya. Nah, itu ada salam dari Yohanes Priyono dari Blitar. Oh iya, salam balik katanya. Nah, anakmu gini. Terus saya ini tanya. Aduh, saya tuh kagum loh. Anakmu ini rapi sekali. Dia tuh nurun siapa? Papanya itu tertawa. Yang jelas nggak nurun saya. Saya ini ya begini modelnya. Nah jadi ternyata di keluarga anak ini nggak ada yang berlaku rapi. Wah saya bilang. Terus kalau dia sisiran itu maunya begitu. Iya dia sendiri. Sejak kecil itu. Weh hebat juga. Oh pertanyaan apa? Akhirnya terjawab pertanyaan dari diri sendiri kemarin. Salam. Gak kesempatan kenal sama Kak Naldo. Siapa ini ya? Lewat Cik Foni. Oh Okta. Kira siapa kamu Okta? Nah saudara bayangkan jadi guru. Lalu di kelas itu ada satu murid. Ya, walaupun saya kagum. Karena dia anaknya itu hebat sekali. Tapi dia tuh gak suka. Kalau melihat teman-temannya itu acak-acakan berantakan. Nah, dia tahu bahwa saya itu beri perhatian khusus pada dia. Nah, ini salah satu kesalahan saya. Karena dia merasa, ya bagi saya, ya dia itu punya tempat khusus di hati saya. Karena memang anaknya hebat. Nah, ternyata sikap itu disalahgunakan. Jadi walaupun saya nggak suruh apa-apa, dia langsung mengerjakan. Misalnya saya negur seorang anak di kelas itu. Dia langsung cepat ke tempat anak itu. Ya, satu pihak saya berterima kasih anak hebat, tapi caranya. Nah akhirnya suatu hari ribut di kelas itu. Akhirnya semua nyerang anak ini. Saudara, di situ saya menemukan sebuah istilah yang membuat anak itu sadar. Oke, saya bilang tenang semua. Sekarang Om akan beri satu ilustrasi kepada kalian. Nah, kebetulan waktu itu saya diingatkan tentang kucing. Ya, kucing. Ayo kita duduk, ayo kita belajar. Kucing itu berbulu atau tidak? Ya anak-anak jawab berbulu. Oke. Pernah mandi enggak? Mereka enggak jawab, cuma tertawa. Ya enggak, ya udah. Pernah sabunan enggak? Ya maaf ini cerita. Ya enggak, gitu. Tapi bau enggak? Oh, kok tampil lagi ini ya. Bau enggak? Anak-anak tola-tole. Rata-rata jawab enggak. Nah, kucing itu tidak berbulu. Kucing itu berbulu. Tidak mandi. Tidak pakai sabun. Tapi tidak bau. Nah, kita ini berbulu tidak. Tidak. Mandi tidak. Mandi. Pakai sabun enggak? Pakai. Apa yang terjadi kalau kita enggak mandi? Waduh, bau. Nah, berarti siapa lebih bagus? Kucing atau kita? Woi, anak-anak tertawa. Nah, terus saya tunjukkan ya. Maka itu ini hebat sekali Tuhan. Maaf ya anak-anak, Om cuma cerita. Semua lubang di tubuh kita. Ya, tahu nggak pori-pori? Ya,
Ada berapa juta? Wih, pori-pori kita itu bukan juta loh. Dari ujung kepala sampai telapak kaki kita. Nggak tahu itu ya. Kalau ada yang pernah ngitung, beritahu saya. Ada berapa miliar pori-pori di tubuh kita ini. Ya, pokoknya semua lubang. Kalau keluar keringat, itu pasti bau. Dari ujung kepala, ya. Walaupun kita keramas setiap hari 2-3 kali, tetap ini keluar kotoran. Dari lubang mata, lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang-lubang yang lain. Nggak ada yang bersih. Manusia ini penghasil kotoran dan penghasil sampah. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup ini? Maka itu ingat lagi sekali. Yohanes dalam suratnya menulis kebenaran. Siapa orang yang berdosa itu, kalau saya pakai terjemahan bebas. Orang yang berdosa itu adalah orang berdosa, tetapi yang tidak pernah mengaku kalau dia itu berdosa. Oh, kenapa teluk dalam? Oh, sayang, Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan, tolong anak-anakmu, karena ruangan mau dipakai. Berkati saudara kami di teluk dalam, Tuhan. Ya. Jadi jelas ya saudara. Oh, terima kasih. 1 Yohanes 1 ayat 8. Terima kasih Filipus. Ya. Yang benar, tidak ada yang dapat kita sombongkan. Betul, ini ke Ibu Gembala dari Medan. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jadi jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Haleluya. Oh, Sam, terima kasih. Anak saya ini yang menemukan. Ternyata terdapat 5 juta pori-pori di seluruh tubuh manusia dewasa. Dan 20.000 diantaranya terdapat di kulit wajah. Maka itu nggak ada yang bersih. Misalnya ada orang iseng dan nganggur. Satu kali mandi, dia menghabiskan sabun ya 0,5 liter. Bersih terus? Enggak. Begitu keluar rumah, berapa saat kemudian ada di jalanan, ada di mana, walaupun di mall yang pakai AC, tetap akan kotor. Nah, itulah kita. Oh, anak saya yang sutradara ini ngomong, we all just litter. Betul. Kita ini sebetulnya sampah semua. Oh, teluk dalam ada kunjungan dari Jakarta. Tuhan memberkati. Nah, itulah kita. Jadi nggak ada yang benar. Jadi tema kita belajar hari ini, apa bedanya benar dan kebenaran? Nah, saudara, kalau semua manusia dalam hidup sadar dengan Roma 17 ayat 8 ini, nggak ada pertengkaran di dunia, nggak ada orang iri hati, nggak ada orang tersinggung, nggak ada orang bisa disakiti, nggak ada. Semua kita itu nggak benar. Ya sudah, apa yang kita mau pertahankan? Jadi kalau ada orang yang ngomongin kita, ada orang yang menjelek-jelekkan kita, nggak usah panik. Memang jelek. Sudah jelek kok dijelek-jelekkan, ngamuk. Sombong sekali kamu. Ya toh, siapa yang mau berkata kita ini baik benar? Nggak bisa. Oke, ya itulah kita. Jadi jangan sombong. Apa yang kita mau sombongkan, barang bau saja kok sombong. Oke, ya satu kali saya ketemu orang sombong itu ya. Terus saya bilang, sombonglah kamu kalau kamu sadar kamu nggak bisa mati. Nah, jadi kalau ada orang yang sadar dia nggak bisa mati, dia sombong, saya respect dan hormat. Tapi ada nggak orang nggak bisa mati? Iya, betul. Ibu Morin, barang bau aja kok sombong. Benar. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup? Oke, nah itu benar. Jadi nggak ada orang satupun benar di dunia. Lalu siapa itu kebenaran? Yohanes 14 ayat 6. Ayo kita lihat siapa itu kebenaran. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Engkau luar biasa.
14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi benar itu adalah sifat, kebenaran itu adalah pribadi. Ya, nah, satu-satunya orang di dunia ini yang pernah berkata, "Akulah kebenaran," ya cuma Tuhan Yesus. Ya sudah, kalau begitu. Nah, tiap kali saya baca ayat ini, saya ingat sebuah peristiwa. Ya, akhir tahun 70-an, entah 78, 79, saya lupa. Hari itu bersama seorang hamba Tuhan hebat yang pernah Tuhan lahirkan di dunia ini. Namanya Yeremia Rim. Ya. Betul, ini saudara dari Surabaya. Puji Tuhan bahwa kalau kita ini sombong itu sangat memalukan. Setuju ini. Aduh, ngeri sekali. Oke ya. Nah, waktu itu kami diundang oleh apa itu istilahnya? PMK gitu lah, Persekutuan Mahasiswa Katolik. Waktu itu di kampus Katolik Widya Mandala di Surabaya. Oke. Nah, yang datang banyak juga. Ternyata mereka ngundang dari kampus-kampus Kristen yang lain. Ya nggak apa-apa. Nah, pas acara diskusi, jadi dibagi dua, saya dengan Yeremia, kami duduk di mimbar yang sama. Pas giliran saya, ya. Pas giliran saya, ada peserta satu, rupanya panitia kecolongan. Dalam arti begini, ternyata yang tanya ini mahasiswa IAIN Sunan Ampel. Dia kenalkan diri dengan nama muslimnya, dia kenalkan diri, dia kuliah jurusan apa. Wah, suasana jadi riuh gitu ya. Saya bilang, stop, nggak apa-apa. Justru kita bersyukur ada saudara kita dari IAIN yang mau ikut bergabung. Ya, dari Los Angeles, haleluya, gitu ya. Nah, silakan saudara bertanya. Saudara, itu pertama kali dalam hidup saya diberi pertanyaan yang buat saya syok. Dia tanyanya begini. Setelah saya ketemu satu ayat ya dari kitab Injil, ternyata saya baru tahu. Ternyata agama Kristen itu agama yang paling sombong di dunia. Dengan nada yang marah begitu. Terus dia nyerocos, saudara. Dia kutip ayat-ayat yang lain dari Al-Quran. Dia kutip juga dari kitab Weda. Rupanya anak ini memang mempelajari. Sambil dia masih ngomong, saya itu nyenggol Yeremia. Kamu aja yang jawab. Yeremia saya masih ingat. Nggak mau, inti giliranmu kok. Waduh. Saya bilang, Papa beri saya hikmat mau jawab bagaimana. Dia kutip Yohanes 14 ayat 6 ini. Bagaimana tidak paling sombong agama Bapak? Dia kutip ini. Tidak ada orang yang bisa ke surga kalau tidak melalui, dia nggak menyebut Yesus. Kalau tidak melalui Nabi Isa. Syok nggak dapat jawab pertanyaan seperti itu. Tapi Roh Kudus luar biasa. Maka kita andalkan Roh Kudus dalam hidup ini. Pak Mahadur hadir. Ya, dengarkan. Tiba-tiba klak masuk ke hidup saya. Iklan. Ya, iklan. Ya, saudara tahu kata iklan? Ya, perusahaan-perusahaan itu harus punya iklan supaya produknya itu laku. Nah, setelah dia sebut, hamba Tuhan hebat, Pak Petrus Monte, senang sekali bisa ketemu lagi di sini. Ya, terus saya ngomong, saudara, seandainya di kota Surabaya atau di Indonesia itu ada pabrik sabun yang iklannya berbunyi demikian. Inilah satu-satunya sabun di dunia. Keren juga pada produk Surabaya. Barang siapa pakai sabun ini, sekali mandi, seumur hidup tetap bersih. Saya tanya, ya, saudara bereaksi apa kalau ada iklan sabun seperti itu? Yang jawab, yang hadir itu, saya mau coba, saya mau beli. Nah, tapi mahasiswa ini nggak jawab. Oke, saya tenangkan.
Jadi gimana jawaban saudara? Ya, harus punya tagline. Gimana nak? Papa nggak ngerti maksudmu. Oke, ini ada anak saya komen. Nah, apa jawab saudara? Jawablah. Ya maaf ya, gengsi. Rupanya dia sudah terpojok. Iya. Wah, Naldo, kamu ada yang salam tuh. Dedi Kristianto, siapa itu? Oh, iya. Orang Mugum. Orang Mugum. Oh, mantan jemaat ya. Oke, dengerin baik-baik. Akhirnya dijawab walaupun dengan terpaksa. Ya, saya akan coba. Baik. Sekarang, ilustrasi berikut. Ternyata di kota lain, saya bilang aja Jakarta, ada pabrik sabun yang buat iklan lebih keren. Inilah sabun yang paling hebat. Barang siapa pakai satu kali saja, wih akan begini, akan begitu. Nggak perlu beli sabun untuk selamanya. Nah, berarti, Markus, itu siapa Markus kamu? Naldo, ya. Saudara mikir bagaimana? Nah, mulai melunak dia. Saya akan coba dua-duanya, lalu saya akan buktikan yang mana. Betul. Nah, saudara, jawaban pertanyaan saudara adalah di jawaban saudara sendiri. Wih, yang lain tepuk tangan. Saya terangkan, dengarkan. Karena hanya ada satu orang di dunia ini yang pernah berkata, barang siapa ingin ke surga, kalau nggak lewat aku nggak nyampe. Karena hanya Nabi Isa yang pernah berkata. Nah, seandainya saudara, apalagi saudara tadi waktu saudara mengenalkan diri, saudara itu mahasiswa hebat, saya tahu saudara itu jenius karena saudara banyak baca buku. Nah, seandainya saudara pernah ketemu ada buku lain yang pernah menuliskan, lewat aku satu-satunya jalan ke surga, tolong beritahu saya. Maka saya akan pilih antara Nabi Isa atau buku yang kedua yang saudara baca. Janji ya zaman itu belum ada handphone, jadi nggak bisa tukar handphone. Janji ya, weh saudara, seluruh gedung itu jadi rame, tepuk tangan. Nah ini loh, karena nggak ada orang yang ngomong. Oh maklum ini anak saya komen, tagline itu adalah kalimat kunci buat gampang orang ingat produk tersebut. Misalnya, Philip ya terus terang, Philip terang terus. Nah, tagline-nya produk surga adalah hanya bisa ke surga lewat Nabi Isa. Oh, terima kasih nak, terima kasih belajar itu. Jelas ya saudara, inilah kebenaran. Jadi kebenaran itu cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Alkitab itu sampai hari ini belum ada yang menyaingi satu-satunya buku yang disebut The Truth, kebenaran. Serius. Saudara, dunia mengakui bahwa Alkitab ini adalah kebenaran. Dan kita harus tahu bagaimana Tuhan itu bekerja lewat hidup kita. Maka itu ketika kita mengaku dosa, kita bertobat, kita menerima Tuhan Yesus, maka sejak saat itu kita dibenarkan. Karena nggak ada satupun orang benar di dunia. Terima kasih Bapa, Engkau membenarkan kami. Nah sekarang kita sudah tahu apa itu benar dan apa itu kebenaran. Jadi tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang ngotot, aku ini benar. Apalagi ada tambahan, aku ini paling benar. Wuduh, itu sombongnya sudah ada istilah Jawa sundul langit ya. Kalau orang berkata aku ini paling benar, berarti dia sudah keluar dari langit. Hebat sekali karena sudah tembus ke langit itu. Mana ada orang begitu. Oke, ayo kita lanjutkan untuk kita belajar mengenal makin dalam lagi apa yang Tuhan percayakan buat kita setelah kita dibenarkan. Oleh karena kuasa kebangkitan, kematian,
kebangkitan. Oh, Bukit Semut harus keluar juga. Tuhan memberkati ya saudara-saudara. Oke. Nah, maka kalau firman ini kita hidupi, luar biasa. Masih ingat suatu hari ada seorang anak muda yang sangat kaya. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus. Wih, memang kalau lihat anak muda ini hebat sekali saudara ya. Filipus bisa carikan tuh di ayat berapa itu. Oh, kebenaran adalah kebenaran. Ya, kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran tidak perlu diperdebatkan. Malah bikin pusing dan emosi. Kebenaran sejati hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Betul. Nah, suatu hari anak muda yang kaya raya ini ya dari Tanjung Raja ada komen bagus. Terkadang orang sombong itu tidak menyadari bahwa dirinya itu sombong. Iya, karena dia lagi nggak kumpul orang. Ya, dia kumpul dengan yang lain-lain itu. Maka itu dia nggak lupa. Kalau dia itu bau, ingatin aja. Kalau ketemu orang sombong, bilang kamu bau nggak sih? Gitu. Ya udah, kalau dia bau nggak usah ajak debat, tinggal pergi aja, bau aja kok sombong. Oke ya, nah itu dia. Nah anak muda ini sombong sekali. Rupanya dia sudah cukup lama ngikuti Tuhan Yesus, ngikuti. Ya, Yohanes 17:17. Akulah kebenaran itu, firman itulah kebenaran. Sang bagiku, wah kalimat pertama sudah sombong sekali. Apalagi yang kurang bagiku untuk bisa masuk kerajaan surga? Semua hukum, ya Matius 19 ayat 20. Kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Wih, ketika Tuhan Yesus tanya 10 perintah yang Musa terima, sudah kulakukan. Apalagi yang masih kurang? Ayat 21. Nah ini loh kekurangannya. Sombongnya itu. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, ya, hendak jadi orang benar, kebenaran itu milikmu, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Puji Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Lihat ayat 22. Lapas Tegal, Shalom juga. Ketika orang muda itu mendengar perkataannya. Jadi dia bisa sempurna enggak? Enggak. Maka itu jangan sombong. Iya. Iya, terima kasih untuk pencerahannya dari Manokwari ya. Puji Tuhan. Jadi saudara, jangan sombong. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata begitu? Ada yang komen merasa benar sama dengan kesombongan absolut. Bagaimana kita bisa jadi murid Yesus? Ya nggak bisa. Mengapa kisah ini terekam oleh Matius? Karena begini. Orang itu bisa sombong karena dua hal yang dia miliki. Satu, hartanya banyak. Atau kedua, sudah punya harta banyak, posisinya, jabatannya tinggi di masyarakat. Tapi bersyukur untuk presiden kita yang sekarang, Bapak Joko Widodo. Nggak ada sombong-sombongnya dalam hidup. Selalu merakyat. Selalu merakyat. Saudara, bahkan kalau keluar negeri, ini loh fakta beda loh dengan presiden yang sebelum-sebelumnya. Apalagi yang sebelumnya Jokowi ini. Jokowi itu kalau keluar negeri, itu nggak pernah ditunjukkan dia belanja ini, dia shopping ini, tidak. Perhatikan waktunya. Hampir semua kunjungan presiden kita ke luar negeri, bahkan negara-negara mewah, termasuk berapa kali ke Amerika, berapa kali ke Eropa, berapa kali ke Australia. Saudara, jejak digital itu yang berbicara.
Lihat aja, ikuti perjalanan presiden kita ini. Begitu landing, mendarat, ya ada sambutan kenegaraan, langsung naik mobil ke acara. Selesai, balik lagi ke pesawat dan balik ke Indonesia. Serius. Dia itu presiden, dia itu punya hak untuk istirahat. Dia punya anak, punya menantu, punya cucu. Ibu Iriana itu manusia biasa, perempuan. Wajar bukan sesekali namanya perempuan ingin shopping. Maaf loh. Saya ngikuti perjalanan presiden ini. Nggak ada waktu untuk belanja. Merek HP-nya aja nggak tahu. Oh iya ya. Ya karena kalau presiden selfie selalu pakai HP-nya rakyat yang mau pinjam. Itu loh presiden kita. Puji Tuhan dia nggak sombong. Presiden yang rendah hati. Masih ingat bulan Juni yang lalu waktu presiden kita ke Kuala Lumpur. Wah, pengakuan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bilang, wah, saya dibuat bingung dan dibuat panik oleh kedatangan presiden Indonesia ini. Kenapa ditanya wartawan? Karena mintanya ke pasar tradisional, bukan ke mall. Aduh, betul. Banyak akhirnya pejabat-pejabat daerah yang sombong. Iya, baru jadi camat, baru jadi kapolres saja. Aduh, sombongnya, maaf jangan tersinggung ya. Nah, kalau tersinggung itu orangnya gitu aja sudah. Nah, jadi kekayaan dan kedudukan itu bisa buat orang lupa diri. Begitu Ahok pernah berkata, untuk kenal seseorang, serai dia uang yang banyak dan beri jabatan. Di situ orangnya akan tahu aslinya kayak apa. Jadi hari ini saudara, jangan sombong. Nggak ada orang benar di dunia. Karena semua kita najis, kotor, busuk. Ingat tadi. Dan kebenaran itu hanya Tuhan Yesus. Maka itu periksa. Apa yang masih jadi andalan kita? Apa? Ya. Inilah yang Tuhan ingin kita kenali, sikap yang luar biasa ini. Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Iya, ada yang komen Pak Jokowi ramah dan murah senyum dengan tertawa yang khas. Ya, beri kekuasaan, maka kita akan tahu siapa kita dalam hidup ini. Ya Yunus, kamu belum jawab papi loh, apa jadi kena biri dulu sambil tunggu nanti yudisiumu belum jawab kamu ya. Oh, dari Nabire mau sombong bagaimana? Nafas saja cuma dipinjamkan. Betul. Oke ya, kita lanjut sekarang untuk melihat kebenaran yang Tuhan kerjakan itu luar biasa. Oke. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Supaya kita jadi orang yang dibenarkan. Oh, Nado, salam dari Ahmad Yani nih. Dia ikut. Suhu. Iya. Bilang, Pi, salam buat yang di belakang papi itu. Iya. Ya itu, Ahmad sebelahnya Naldo itu nanti akan berangkat sore ini ke Pontianak. Pak Melki Gunawan. Ya itu dia. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Terima kasih Bapak. Nah, kesombongan itu sangat tidak kudus, menajiskan hidup kita. Ayat. Tuhan memanggil kita bukan untuk ketidakkudusan, melainkan untuk kekudusan. PS. Tuhan memanggil kita supaya kita hidup. Tuhan memanggil kita bukan supaya kita hidup cabul, melainkan supaya kita hidup dengan cara yang menyenangkan hatinya. TSI, karena Tuhan memanggil kita untuk hidup suci, bukan hidup dalam percabulan, bukan. Jadi, kalau kita bisa hidup dengan benar, karena dibenarkan. Saya ulangi. Maka kalau kita bisa hidup benar, karena dibenarkan.
Kenapa harus tegas begini? Oh, Yani bilang suruh bawa ke anjungan langsung. Siap. Ya. Mengapa? Amin ya Kristo. Bedanya, kita ini benar karena dibenarkan. Jangan sombong. Karena nggak ada yang benar di hidup kita. Nah, jadi tidak ada orang yang benar karena perbuatan baiknya. Tidak ada. Semua kita, sampai ada orang berkata, wih kamu benar. Itu karena yang benar membenarkan kita. Bukan jeripaya kita. Karena maaf, hobinya pakai putih-putih bajunya. Dari atas kepala sampai kaki dibaluti. Maaf, warna putih semua, maaf. Itu agamawi. Tuhan muak dengan yang hal-hal begituan, Tuhan muak. Pak Un, apa kabar ini? Lama nggak ketemu. Nado salam dari Pak Un. Ingat Pak Un nggak? Pak Un itu siapa? Yang dari Samarinda. Samarinda. Iya. Pak Un ya, ini Samarinda. Oh, siapa ini? Ini Pak Un tahu? Pak Un Samarinda ya? Ya, salam tuh. Ya. Istrinya Eki itu, nggak tahu. Oh iya tahu. Ya itu dia ya. Oke. Jadi ada yang sombong lagi? Awas kamu. Malu dengan kucing. Kucing aja nggak pernah sombong. Walaupun hampir nggak pernah mandi, berbulu, nggak pakai minyak wangi, juga nggak bau. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup? Jadi hiduplah dalam kekudusan. Buang kesombongan itu. Paulus punya pengalaman yang dia saksikan luar biasa. Coba kita buka 2 Korintus 12. Oh, yang nulis Eki toh, pakai akunnya Pak Un. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 12, mulai ayat 1. Agak panjang. Oh, Stefano nyautin. Langsung suguhkan buah pepaya segar. Oke, 2 Korintus 12. Lihat judulnya. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Tahu-tahu kata bermegah, aku harusnya bisa. Ya, walaupun bukan kata sombong ya, tapi untuk mempermudahkan kita belajar. Seharusnya aku ini bisa sombong loh, saudara-saudara. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Bagaimana dia nggak bermegah? Bagaimana dia nggak jadi sombong? Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Ini tentang dia sendiri. Jadi dia bicara tentang dirinya sendiri, tapi dalam kiasan. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Tuhan yang mengetahuinya. Orang itu, yaitu Paulus, tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nggak ada loh. Dalam sepanjang penulisan Alkitab, baru Paulus ini yang pernah diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, saudara jangan tanya, kalau itu surga ada berapa tingkat? Saya belum pernah ke sana, jadi nggak tahu ini ada berapa. Ya, ini urusan Paulus dengan Tuhan. Cuma dia bersaksi. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Tuhan yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Yang tidak boleh diucapkan manusia. Hebat sekali ya. Nah, atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Nah, kok aneh. Padahal dia sudah dibawa Tuhan mengalami hal yang hebat. Kok malah dia berkata, aku bermegah itu cuma karena aku lemah. Wah, bagaimana ini? Coba Filipus pakai terjemahan lainnya ayat 5 ini. Supaya kita belajar. Kok bisa dia berkata seperti itu? Untuk orang ini aku akan berbangga. Tetapi untuk diriku sendiri aku tidak akan berbangga. Kecuali atas kelemahan-kelemahanku, TSI-nya. Ya, jadi
Jangan menyombongkan diri. Banggakan bahwa kita ini lemah, kita ini tak berdaya. Saya bangga atas apa yang terjadi pada orang itu. Tetapi saya tidak mau membanggakan diri sendiri dalam hal seperti itu. Lebih baik saya bangga dengan kelemahan-kelemahan saya. Maka itu kalau ada di antara kita yang selalu menyadari, ini loh kelemahan saya Tuhan, ini loh kekurangan saya. Justru di situ banggalah saudara. Atas kelemahan kita, atas ketidakberdayaan kita, atas kekurangan-kekurangan kita dalam banyak hal. Maka manusia yang bisa menghidupi apa yang tertulis dalam hidup Paulus, 2 Korintus 12 ayat yang kelima ini, maka kitab surat Yohanes nggak akan kena. Ya, ingat tadi saya katakan, Yohanes menulis dalam suratnya, siapa itu orang berdosa? Orang berdosa itu adalah orang berdosa yang tidak sadar kalau dia berdosa. Bahkan dia berkata, aku tidak berdosa. Waduh, itu dosanya. Woi, anak saya dari LA gabung, Chris. Senang sekali Papa, kamu bisa gabung. Jadi ingat, orang berdosa adalah orang yang merasa tidak berdosa. Lanjut, ayat yang ke-6. Filipus, masih berapa bagian, berapa terjemahan ya? 2 Korintus 12 ayat yang ke-6. Ya, Chris, Papa bangga loh dengan anak-anakmu, cucu-cucu Papa yang hebat. Berapa kali Papa baca di Facebook. Sebab sekiranya aku hendak bermegah, ya, sekiranya. Saya ulangi, sebab sekiranya kalau aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh. Karena aku mengatakan kebenaran. Jadi dia itu bersaksi, itu bukan cerita khayal, dongeng, aku ngalami. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Ini loh saudara, jangan. Kalau toh ada di antara kita, dibawa oleh Tuhan ke pengalaman-pengalaman yang luar biasa, jangan sombong. Ayat 7. Nah cepat, ayat 7. 2 Korintus 12. Nah ini loh, oh luar biasa. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, supaya aku jangan jadi sombong, supaya aku jangan merasa benar, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Kok aneh? Yaitu seorang utusan iblis, ya ampun, untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri, jangan merasa benar. Ayat untuk menjaga agar aku tidak terlalu berbangga atas pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka sebuah duri diberikan dalam dagingku, yaitu utusan iblis. Aduh, untuk menyusahkan aku, supaya aku tidak meninggikan diri. BIS-nya. Paulus itu hebat loh pengalamannya. Ya, dari Medan. Kesombongan, pembenaran diri adalah harta dunia. Betul, itulah manusia. Tetapi, supaya saya jangan terlalu sombong. Karena penglihatan-penglihatan, pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu, saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya, yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya, supaya saya tidak menjadi sombong. Hebat ya. Kurang apa Paulus di hadapan Tuhan? Hamba Tuhan yang luar biasa. Oke, TSI. Lagi pula, supaya saya tidak menjadi sombong, karena hal-hal luar biasa yang Tuhan nyatakan, maka saya diberi suatu penyakit. Ngeri bacanya aja. Maka saya diberi suatu penyakit yang menyiksa tubuh saya. Tuhan mengizinkan Satanas mengirimkan penyakit itu
untuk memukul saya. Supaya tidak terlalu membanggakan diri. Terima kasih Rasul Paulus. Engkau hebat. Terima kasih untuk kejujuranmu menuliskan kebenaran ini. Bayangkan kalau dalam hidup kita semua, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita praktekkan hal ini, saudara. Wih, saya gak bisa bayangkan ya, betapa dahsyatnya Tuhan bekerja lewat hidup kita. Dahsyat. VMD, coba lihat VMD. Sakit loh, dalam sakit fisik loh Paulus itu. Aku tidak boleh terlalu bangga atas hal yang luar biasa yang ditunjukkan kepadaku. Sehingga hal yang menyakitkan diberikan kepadaku. Malaikat setan diutus untuk memukul dan menahan aku. Supaya jangan terlalu bangga. FYI-nya. Tetapi ini ingin saya katakan. Karena pengalaman-pengalaman itu hebat sekali. Maka Tuhan takut. Kalau saya menjadi besar kepala karenanya. Jadi diberikanlah kepada saya suatu penyakit yang sampai sekarang menjadi duri di dalam daging. Yaitu utusan iblis untuk menyakiti dan mengganggu saya dan menurunkan harga diri saya. Woi. Ini luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ada hamba Tuhan dari Medan. Saya diberikan satu sakit agar saya jangan sombong. Berbuat sombong sudah mati dalam hidupku. Terima kasih Bapak. Semua yang ikut belajar hari ini. Benar dan kebenaran itu beda. Jangan merasa benar. Orang merasa benar justru dia itu nggak benar. Tapi orang benar itu nggak perlu merasa benar. Belum selesai. Kita lanjut. Apa yang Paulus lakukan? Ayat 8 ya. Terima kasih Tuhan. Tentang hal itu. Sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Mengenai hal itu, mengenai penyakit itu yang aku derita. Karena duri dalam daging utusan iblis itu. Aku memohon kepada Yahweh sebanyak 3 kali. Agar hal itu meninggalkan aku. BIS-nya atau TSI langsung ya. Sudah 3 kali saya memohon kepada Tuhan. Supaya dia menyembuhkan saya dari penyakit itu. Wih, luar biasa ini saudara. Oh, lapas Metro harus keluar. Tuhan memberkati ya. Lanjut, ayat yang ke berapa? 8 atau 9 sekarang. Apa jawab Tuhan? 9 ya, ayat 9. Lihat itu. Tetapi jawab Tuhan Yesus kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Akhirnya Paulus menjawab. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, atas kekuranganku, atas penyakitku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Terima kasih nak, ini komen dari Medan. Ya nak betul, luar biasa Tuhan kita. Luar biasa. Puji Tuhan. Iya Senta, ini ada seorang ibu punya pengalaman anaknya
bisa kuliah ke luar negeri. Tiba-tiba ngalami satu serangan. Betul. Tidak ada yang dapat dibanggakan. Setuju Papa nak? Oke. Ayat. Namun ia berkata kepadaku, 3 kali berdoa. Anugerahku cukup bagimu, karena kuasaku disempurnakan dalam kelemahan. Sebab itu, aku lebih senang berbangga atas kelemahanku, supaya Kristus diam di dalam aku. BIS-nya. Luar biasa Bapak kita. BIS-nya. Tetapi Tuhan menjawab, Paulus, aku mengasihi engkau. Dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Wih. Sebab kuasaku, kata Tuhan, justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Haleluya, betul Kristus, TSI. Tetapi Tuhan menjawab, kebaikan hatiku sudah cukup bagimu Paulus. Karena kuasaku menjadi sangat nyata ketika kamu lemah. Jadi, jauh lebih baik saya membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Supaya semakin terasa kuasa Kristus melindungi saya. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa hebat, benar, bisa sombong, kemana-mana hanya membanggakan diri, bertobat hari ini. Bertobat. Jangan. Ya, kalau memberi kesaksian itu, Yesusnya hilang. Oh itu aku, oh itu aku, oh itu aku. Stop. Muliakan dia. VMD-nya. Tetapi Tuhan berkata kepadaku, anugerahku cukup bagimu. Apabila engkau lemah, kuasaku menjadi sempurna di dalam engkau. Jadi aku sangat senang atas kelemahanku, supaya Kristus hidup di dalam aku. Amin. Evayanya. Ya. Ini ada komen dari Pasuruan. LP Pasuruan Immanuel. Orang yang hebat dan kuat adalah orang yang mau mengakui kelemahannya. Betul. Setiap kali ia berkata, kan Paulus minta 3 kali. Setiap kali Tuhan menjawab, tidak. Tetapi tidak, aku gak akan ambil duri itu Paulus. Tetapi aku menyertai engkau. Hanya itu yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Sekarang saya bergembira dapat menjadi pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus. Nah ini yang harus kita tunjukkan kepada banyak orang. Ya, ini saudara kita Filipus yang kita semua tahu bagaimana mengalami kelumpuhan karena bukan salah dia, ditabrak orang. Kalau sudah berseru 3 kali, terus Tuhan Yesus kirim kursi roda 3 kali, apa saya mau ngeyel? Tuhan Yesus ampuni saya. Ya, ya udahlah, Filipus, terima aja. Nanti kalau yang ketiga rusak, tunggu aja. Tuhan kirim kursi yang keempat. Oke. Nah, ya yang belum tahu siapa yang komen ini yang suka nayangkan ayat kalau Zoom, ya lumpuh, bukan salah dia, karena dia nolong orang yang kecelakaan. Dia ditabrak orang sampai lumpuh. Sudah berapa tahun ini yang sudah. Puji Tuhan. Sudah dipelihara Tuhan aja. Sudah bersyukur dan diberkati. Amin. Oke, jadi saudara siap. Dalam kekurangan, kelemahan kita. Wah, itu menyenangkan sekali. Terima kasih Tuhan. Inilah firman Tuhan supaya kita jangan sombong. Ya, Tuhan punya rencana yang besar untuk hidup kita. Jadi anak-anak saya warga binaan tetap tahan di situ. Ini yang di belakang saya Pak Melki Gunawan ini. Berapa? 8 tahun? 2 bulan 12 hari. 8 tahun 2 bulan 12 hari. Saudara, hanya orang-orang yang pernah di dalam situ yang bisa ngitung harinya pun dihitung. Ya, nah, sudah pindah ke berapa LP? 14 LP selama 8 tahun 2 bulan 12 hari itu. Hari ini sudah menang. Sementara saudara dengan berangkat ke putihnya gabung menjadi berkat di sana bersama Naldo dan istrinya. Inilah hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayo kita nikmati dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan.
Jadi sekarang semua kita yang punya kelemahan, ucapkan syukur. Nggak usah sombong. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua.